Biografi singkat Frederick Salomon Fritz. Frederick Salomon Fritz, dikenal sebagai Fritz Parks, adalah seorang dokter psikiater dengan terapi perilaku yang lahir pada 8 Juli 1893 di Berlin. Ia merupakan pencipta terapi Gestalt bersama dengan istrinya Laura Fritz. Teori Gestalt yang dikembangkan oleh Fritz Perls dan Laura Fritz merupakan pendekatan terapi yang menekankan pada pentingnya kesadaran tentang keseluruhan, sentuhan perasaan dan perilaku, serta kontak antara diri dan lingkungannya. Teori ini berkaitan dengan Gestalt psikologi dan teori terapi psikologis yang ditulis oleh Hans-Jürgen Walter. Bagian B. Konsep dasar pendekatan Gestalt. Pendekatan Gestalt memandang eksistensial manusia dan fenomenologinya, sehingga dalam terapinya Gestalt memfokuskan pemulihan kesadaran dan polaritas serta dikotomi-dikotomi dalam diri seseorang, sehingga ia sadar dapat menerima tanggung jawab pribadi dan dapat melalui cara-cara yang menghambat kesadarannya. Pendekatan ini menitik beratkan pada individu bahwa ia memiliki kesanggupan memikul tanggung jawab pribadi dan hidup sepenuhnya sebagai pribadi yang terpadu. Bagian A. Saat sekarang, dalam hubungannya dengan perjalanan hidup manusia, pendekatan Gestalt memandang bahwa tidak ada yang ada kecuali sekarang, yang berarti masa lalu telah pergi dan masa depan belum dijalani. Oleh karena itu, yang menuntaskan segala permasalahan yang dialami oleh manusia adalah masa sekarang, here and now. Bagian B. Urusan yang tak selesai. Urusan yang tak selesai, unfinished business. Yang dimaksud dalam pendekatan ini menurut Perls adalah sebuah situasi atau konflik di masa lalu, khususnya yang bersifat traumatis dan sulit, yang belum mencapai pemecahan memuaskan atau diatasi secara baik dalam kehidupan konseli. Fase dan teknik dalam proses konseling menggunakan pendekatan Gestalt. Secara ringkas, Febriani dalam bukunya menyatakan bahwa sedikitnya ada 4 fase yang harus dilalui oleh seseorang konselor dan konseli dalam proses konseling dengan menggunakan pendekatan Gestalt. 4 fase tersebut yaitu fase pertama, konselor mengembangkan pertemuan konseling agar tercapai situasi yang memungkinkan perubahan-perubahan yang diharapkan pada konseli. Fase kedua, konseling berusaha meyakinkan dan mengkondisikan konseling untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi konseli. Fase ketiga, konselor mendorong konseli untuk mengatakan perasaan-perasaannya pada saat ini. Konseli diberi kesempatan untuk mengalami kembali perasaan dan perbuatan pada masa lalu dalam situasi di sini dan saat ini. Kadang-kadang, konseli diperbolehkan memproyeksi dirinya pada konselor. Fase keempat, kondisi setelah konseli memperoleh pemahaman dan penyadaran tentang pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Konselor mengantarkan konseli memasuki fase akhir konseli. Adapun teknik dan prosedur dalam pendekatan konseling Gestalt, Corey menyebutkan bahwa pendekatan ini tidak lebih seperti halnya sekumpulan permainan. Yang dimaksud sekumpulan pemain di sini oleh Levitsky dan Paris adalah sejumlah permainan yang mencakup antara lain: yang pertama, permainan dialog; kedua, latihan bertanggung jawab; ketiga, permainan proyeksi. Pendekatan Gestalt dalam Islam. Dalam Islam, konseling merupakan proses pemberian bantuan pada individu agar mampu mengembangkan kesadaran dan komitmen beragamanya. Sebagai khalifah Allah yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, baik secara fisik, jasmaniah maupun psikis rohaniah, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
Dari pengertian konseling Islam tersebut tersirat tujuan bahwa konseling Islam dalam hal ini apabila dikaitkan pendekatan gestalt juga menekankan bahwa individu atau konseli diharuskan memiliki sikap menjawab terhadap dirinya dan lingkungannya. Selain itu, teknik-teknik yang digunakan dalam konseling Islam juga memiliki teknik yang sama oleh Hamdan Bakran Az-Zaki, disebut sebagai teknik yang bersifat lahir dan teknik yang bersifat batin. Teknik yang bersifat lahir dimaksudkan oleh Az-Zaki yaitu sebagai teknik yang dapat dilihat, didengar dan dirasakan oleh konseli, yaitu dengan menggunakan tangan atau lisan. Sedangkan teknik secara lisan dilakukan dengan menggunakan ujangan, himbauan dan ajakan yang baik dan benar. Teknik ini apabila dikaitkan dengan pendekatan gestalt, sama halnya 3 dimensi kesadaran di mana konselor memberi perlakuan kepada konseli agar menjadi sadar pada saat sekarang dengan saat ini. Selain itu, dalam Islam, konselor juga dianjurkan untuk mendoakan dan berdoa dengan menggunakan lisan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseli, dengan maksud agar Allah senantiasa memberikan jalan terbaik bagi konseli. Sebab agama Islam pada hakikatnya adalah memberikan pencerahan terhadap pola sikap, pola pikir, dan pola perilaku umatnya ke arah kehidupan personal dan sosial yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan ukhuwah.